Perkenalkan, nama saya Tiaman Bertonga dengan NIM 1930 1070 1015 jurusan Sosiologi angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Winda Lestari Borusormin dengan NIM 1930 1070 1016 jurusan Sosiologi angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Murni Nurmadik, jurusan Sosiologi angkatan 2019. Nama saya Subhanwar Asun. Saya adalah Lurah Bukit Tunggal, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Bedaraya, Kota Palangkaraya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Kami dari mahasiswa Universitas Palangkaraya ingin melakukan wawancara tentang birokrasi kelurahan ini untuk memenuhi tugas kami mata kuliah Sosiologi Birokrasi. Yang pertama kami perkenalkan diri. Perkenalkan Pak, nama saya Tiaman Bertonga, jurusan Sosiologi. Nama saya Winda Lestari Borusormin, jurusan Sosiologi. Perkenalkan, nama saya Murni Malik, jurusan Sosiologi. Di sini yang pertama kami akan menanyakan Pak, di mana pelayanan umum yang telah diberikan oleh aparat di sini, baik dari segi pelayanan administrasi dan non administrasinya. Oke. Untuk Kelurahan Bukit Tunggal, karena wilayah Bukit Tunggal ini sangat besar dan penduduknya terbanyak di seluruh kelurahan yang ada di Kota Palangkaraya, hampir 52.716 jiwa. Nah, itu kami membuka loket layanan karena pada saat pandemi saat COVID itu, jadi kami membuka loket di sini agar masyarakat pada saat melakukan keinginan membuat surat menyurat tentang administrasi kependudukan dan lain-lainnya, itu mereka lewat loket. Nah, untuk itu kami di Kelurahan Bukit Tunggal, karena jumlah pegawai yang ada ini juga kurang lah, kalau menurut kurang banyak lah, ini tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang dilayani. Nah, untuk itu kami mengadakan sejenis piket. Jadi setiap harinya itu beda-beda yang melayani. Kami ambil dari sekti masing-masing 1-2 orang. Terus kemudian layanan yang kami lakukan di Kelurahan Bukit Tunggal ini sangat banyak, mulai dari kematian sampai dengan kehidupan itu. Apa lagi? Kalau yang pertanyaan kedua itu, permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi oleh aparat birokrasi? Jadi yang paling banyak ditemui itu yang nomor 1 untuk kasus yang sulit kami tangani itu adalah masalah pertanahan. Nah, pertanahan ini berada di kasih pemerintahan. Jadi yang kedua itu masalah administrasi kependudukan. Karena daerah Bukit Tunggal ini itu kebanyakan dari pendatang. Artinya karena dia Bukit Tunggal ini daerah yang sedang berkembang, jadi banyak, kalau dari daerah ke daerah itu urban ya. Nah, itu ini di bawahnya urban lagi lah jadi dari tadinya penduduk Penarung, penduduk Pahandut, karena daerah ini berkembang terus ke untuk pemekaran segala macam. Jadi mereka itu pada saat berdomisili di Kelurahan Bukit Tunggal, mereka masih menggunakan KTP mereka yang lama. Tapi tidak ada juga keharusan bahwa mereka tuh harus merubah KTP-nya menjadi KTP Kelurahan Bukit Tunggal. Namun yang kesulitan kami seperti itu, karena mereka punya KTP kelurahan lain dan berdomisili di Kelurahan Bukit Tunggal, itu pada saat kami melayani segala macam bentuk pelayanan itu akan kesulitan. Karena kami akan mengarahkan, karena sampai KTP-nya Bukit Tunggal, KTP-nya bukan Kelurahan Bukit Tunggal, sampai harus kembali lagi ke KTP atau domisili sampai kemarin. Nah, ada jalan lain, yaitu dengan jalan mereka membuat atau melapor ke RT untuk minta dibuatkan izin domisili. Izin domisili itu sendiri pun terbatas. Jadi
saya anjurkan dengan warga yang mau berdomisili atau pindah ke Kelurahan Bukit Tunggal, mereka agar segera menyesuaikan KTP mereka, karena itu akan menyulitkan kami juga nanti saat pendataan. Contoh yang kami rasakan itu bahwa mereka ber-KK kelurahan lain, KTP kelurahan lain, meninggal di Kelurahan Bukit Tunggal. Jadi pada saat mereka mengurus keterangan meninggal dunia itu bisa aja di Kelurahan Bukit Tunggal. Namun pada saat mereka mengurus surat keterangan ahli waris dan surat waris itu harus kembali lagi ke kelurahan mereka kemarin buat kakaknya. Nah itu yang kesulitan, yang dua itulah yang faktor yang paling kesulitan kami. Itu. Terus Pak, yang selanjutnya upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pihak dari kelurahan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut? Oke, yang pertama masalah pertanahan. Masalah pertanahan kami bekerja sama atau ada sejenis kayak kolaborasi lah sama teman-teman di BPN kota untuk menangani masalah tumpang tindih lahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terkait masalah, biasanya teman-teman kalau misalnya ngurus bidang pertanahan, mereka itu mengait-kaitkannya dengan pengacara. Nah, tapi setiap pengacara datang ke sini, kami akan konsultasikan dengan biro hukum yang ada di Setda. Jadi Kota Palangkaraya, artinya di pemerintah kota kita kan ada biro hukum. Nah, dari situ kita konsultasinya karena kita sangat awam dengan masalah hukum. Itu untuk masalah pertanahan. Yang kedua yaitu tadi masalah kependudukan tadi, administrasi kependudukan itu oleh karena sekarang di Dukcapil ya, Dukcapil itu ada sejenis kayak pelayanan online, mereka mobile. Jadi masalah kependudukan itu teman-teman dari Dukcapil mereka mempunyai mobil atau sejenis kayak pelayanan online lah, mereka mobile datang ke RT-RT mereka siap membuatkan untuk mulai dari KTP, KTP, KK, kartu anak, terus dengan akte kelahiran. Jadi pelayanan mereka itu langsung ke RT-RT. Jadi itu yang kami minta sama warga, kalau misalnya setidak-tidaknya ada 5-10 orang yang mau merubah kependudukannya, teman-teman dari Dukcapil siap untuk membantu dan itu langsung ke lokasi. Lagi. Untuk apakah untuk pendataan penduduknya itu dilakukan setiap bulan atau per tahun gitu? Jadi gini, oleh karena Kelurahan Bukit Tunggal kelurahan terluas dan mempunyai RT 111 RT 16 RW, 111 RT 16 RW dan jumlah penduduk paling banyak. Jadi kami bekerjasama dengan RT-RT, setiap warga yang datang atau yang mau menghuni di wilayah mereka agar melapor ke RT. Nah, dari itulah RT mencatat siapa-siapa penduduk baru, bahkan yang meninggal dunia maupun sampai orang yang meninggalkan daerah itu juga. Jadi dengan adanya kolaborasi antara kelurahan dengan pihak RT itu akan memberikan informasi agar kami bisa mengupdate data yang terbaru. Dan kemudian baru-baru ini juga teman-teman dari UPR ya mengadakan magang kalau tidak salah itu. Jadi mereka juga itu kerjasama dengan BKKBN atau KB itu mendata tentang masalah kependudukan juga, serta mungkin berhubungan dengan soseknya juga tuh. Oke. Ada lagi? Terus bagaimana pelayanan medis Pak, misalnya dalam bidang kesehatan kayak gitu? Oke, kalau kesehatan kita punya namanya Posbindu, Posyandu. Jadi teman-teman dari Puskesmas Kayon itu bekerja sama dengan ibu-ibu PKK yang ada di Kelurahan Bukit Tunggal ini untuk mengadakan kegiatan bulanan atau mingguan, yaitu masalah posyandu dan pos balita serta ibu yang mengandung. Nah, itu kita sudah lama bekerja sama seperti itu berserta juga pihak-pihak kecamatan. Lagi? Udah? Itu aja. Hatofi. Terima kasih untuk waktunya Pak. Ini Kesimpulan, hasil wawancara yang kami lakukan, kami mendapat informasi tentang pelayanan umum, administrasi, dan non-administrasi, di mana dalam pengurusan surat menyurat, pembuatan KTP, dan lain-lain.
Adapun masalah-masalah yang dihadapi seperti permasalahan pertanahan dan permasalahan administrasi kependudukan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dalam permasalahan tanah, melakukan kerjasama dan berkolaborasi dengan BPN kota untuk menghadapi permasalahan tumpang tindih lahan. Dalam mengatasi permasalahan kependudukan di mana melakukan pelayanan online untuk pendataan masyarakat yang belum memiliki KTP, KK, kartu anak, dan akte kelahiran. Kemudian melakukan pelayanan langsung ke RT dan pihak dari Dukcapil siap membantu. Terima kasih.